Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana ambisi untuk memperluas tanah dan memperoleh sumber daya melalui peperangan yang pertama kali tercatat dalam sejarah terjadi. Peperangan ini diwarnai dengan legitimasi religius dan ambisi politik, masih berkutat dengan peradaban bangsa Sumer di dataran subur antara sungai Tigris dan Efrat. Ribuan tahun sebelum Masehi, manusia mulai membangun sesuatu yang berbeda dari sekadar desa kecil atau perkampungan pertanian. Mereka mendirikan kota-kota dengan tembok tinggi, kanal irigasi yang teratur, dan kuil besar yang menjulang di tengah pusat pemukiman. Kawasan itu kelak disebut Sumer, dan para penghuninya dikenal sebagai bangsa Sumeria, salah satu peradaban pertama yang meninggalkan jejak tertulis yang dapat kita baca hingga kini. Setiap kota Sumer berdiri sebagai kota negara atau city-state yang merdeka. Kota-kota itu tidak hanya sekadar pusat perdagangan dan pertanian, melainkan juga pusat politik dan religius. Di sana terdapat sebuah kuil megah, zigurat, yang dianggap sebagai tempat pertemuan antara manusia dan para dewa. Setiap kota memiliki dewa pelindung yang diyakini sebagai pemilik sah atas tanah, air, dan hasil panen di wilayahnya. Para pemimpin yang disebut Ensi atau Kadang Lugal bukan hanya pengatur pemerintahan, tetapi juga perantara antara manusia dengan dewa. Dengan demikian, setiap keputusan politik dan militer hampir selalu dilandasi legitimasi religius. Kehidupan sehari-hari penduduk Sumer berpusat pada pertanian. Mereka menanam jelai, gandum, kurma, serta memelihara ternak seperti domba dan kambing. Semua itu hanya bisa tercapai berkat jaringan kanal irigasi yang mengalirkan air dari sungai ke ladang-ladang. Namun di balik kemakmuran ini terdapat kerentanan. Air bisa menjadi sumber kehidupan, tetapi juga sumber perebutan. Setiap kota berusaha memperluas jaringan kanalnya, seringkali melintasi batas wilayah kota tetangga. Dari sinilah benih konflik lahir. Pada awal milenium ketiga sebelum Masehi, muncul beberapa kota besar yang mendominasi Sumer: Uruk, Ur, Kish, Lagash, dan Umma. Masing-masing memiliki populasi puluhan ribu jiwa, dipimpin oleh raja yang mengklaim dirinya wakil dewa di bumi. Uruk dikenal sebagai kota yang pernah diperintah Gilgamesh, tokoh legendaris yang kelak diabadikan dalam epos. Kish sering dipandang sebagai kota yang memberi legitimasi raja segala negeri. Ur berkembang sebagai pusat perdagangan. Namun di antara semua kota itu, ada dua yang kelak mencatatkan diri dalam sejarah sebagai pelaku peperangan pertama yang terdokumentasi: Lagash dan Umma. Kedua kota ini terletak berdekatan di bagian tenggara Sumer. Di antara mereka terbentang sebuah dataran subur bernama Guedena. Lahan ini sangat penting, sebab kesuburannya menjadikannya lumbung pangan bagi siapapun yang menguasainya. Bagi Lagash, Guedena dianggap sebagai warisan yang diberikan dewa pelindung mereka, Ningirsu. Sementara bagi Umma, tanah itu adalah sumber kehidupan yang harus direbut bila ingin berkembang. Dari perbedaan pandangan ini, sengketa perbatasan tak terhindarkan. Meski demikian, peperangan tidak terjadi seketika. Selama berabad-abad, hubungan antara kota-kota Sumer lebih sering ditandai oleh perdagangan, diplomasi, dan aliansi perkawinan. Namun tekanan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan akan tanah pertanian yang lebih luas membuat konflik menjadi semakin sering. Pertikaian kecil antar petani di perbatasan Guedena lambat laun berubah menjadi sengketa antar negara. Umma berkali-kali dituduh melanggar batas, menyalurkan air irigasi secara sepihak, atau bahkan merusak patok perbatasan. Lagash di sisi lain merasa terhina dan dirampas hak sucinya. Di tengah situasi inilah muncul sosok pemimpin karismatik dari Lagash, yaitu Eannatum. Ia bukan hanya seorang raja yang berkuasa melalui pedang, tetapi juga seorang tokoh religius yang mengklaim dirinya mendapat panggilan ilahi untuk melindungi tanah dewa, Ningirsu. Di masa pemerintahannya, konsep kota negara sebagai entitas politik yang berdaulat benar-benar mengambil bentuk. Dengan legitimasi religius dan militer, ia bersiap menghadapi Umma dan menuliskan salah satu bab pertama dalam sejarah peperangan umat manusia. Kisah ini menunjukkan betapa peperangan bukan sekadar soal pedang dan perisai, melainkan juga persoalan air, tanah, dan keyakinan. Bangsa Sumeria, dengan sistem politik dan religiusnya yang khas, menempatkan perang sebagai perpanjangan dari kehendak para dewa. Dari sinilah kita mulai menyaksikan transformasi besar. Konflik antar petani berubah menjadi perang antar negara, dan sejarah dunia pun mencatatnya sebagai kronik peperangan pertama. Ketika kota-kota Sumer mulai berkembang menjadi kekuatan politik yang berdiri sendiri,
Persaingan tidak lagi sekadar soal prestis atau kebanggaan, tetapi berubah menjadi perebutan wilayah dan sumber daya. Di antara sekian banyak kota, dua yang paling sering bersinggungan adalah Lagash dan Umma. Keduanya terletak berdekatan di bagian tenggara Sumer, hanya dipisahkan oleh sebuah dataran yang subur dan luas, bernama Gue Dena. Gue Dena bukanlah tanah biasa. Ia adalah hamparan sawah, ladang, dan padang penggembalaan yang dialiri kanal-kanal kecil. Tanahnya begitu subur sehingga jelai, gandum dan kurma tumbuh dengan mudah, sementara ternak dapat digembalakan tanpa kesulitan. Dalam dunia Sumeria yang sepenuhnya bergantung pada pertanian, menguasai Gue Dena berarti menguasai sumber makanan yang dapat menopang ribuan jiwa. Lagash sejak lama menganggap Gue Dena sebagai warisan sah dari dewa pelindung mereka, Ningirsu, dan menganggap wilayah itu telah dijaga oleh para penguasa sebelumnya. Sebaliknya, Umma memandang Gue Dena sebagai tanah kosong yang layak mereka rebut demi memperluas wilayah serta menyelamatkan rakyatnya dari keterbatasan lahan dan pangan. Persaingan ini semakin rumit karena sistem politik Sumer tidak mengenal otoritas tunggal. Tidak ada kerajaan besar yang mampu menengahi perselisihan antar kota. Masing-masing kota berdiri sebagai negara merdeka dengan kedaulatan penuh, memiliki bala tentara, kuil utama, dan raja yang memerintah sebagai wakil dewa di bumi. Bila terjadi sengketa, mereka hanya bisa menyelesaikannya melalui negosiasi, aliansi sementara, atau jika semua itu gagal, dengan perang. Maka tidak mengherankan bila Gue Dena menjadi titik panas yang berulang kali memicu pertumpahan darah. Sumber-sumber kuno menyebut bahwa Umma seringkali melanggar batas dengan menyalurkan air kanal ke wilayah yang diklaim Lagash. Bahkan ada catatan bahwa mereka merusak patok-patok perbatasan yang didirikan sebagai tanda kepemilikan. Tindakan ini dianggap penghinaan besar bagi Lagash, sebab perbatasan bukan hanya garis tanah, tetapi juga simbol kehendak dewa. Merusak batas berarti menantang otoritas Ningirsu, sesuatu yang tidak dapat diterima. Di mata rakyat Lagash, Umma tidak hanya merampas tanah, tetapi juga menodai kesucian wilayah yang mereka percayai sebagai pemberian ilahi. Bagi Lagash, konflik dengan Umma bukan semata soal pertanian. Ia menyentuh sisi religius, politik, dan identitas. Setiap kemenangan atau kekalahan akan ditafsirkan sebagai tanda restu atau murka dewa. Oleh karena itu, setiap langkah Umma memicu reaksi keras dari rakyat dan penguasa Lagash. Sementara di pihak Umma, kebutuhan akan lahan baru terus mendesak. Pertumbuhan penduduk, tekanan ekonomi, dan ambisi pemimpin mereka mendorong ekspansi ke Gue Dena. Meski harus berhadapan dengan tentara tetangga, persaingan ini berlangsung selama beberapa generasi. Bagi penduduk kedua kota, kebencian terhadap pihak lain diwariskan dari ayah ke anak. Dari penguasa lama kepada penerusnya, sengketa kecil antar petani berubah menjadi pertempuran antar pasukan kecil. Kadang konflik mereda setelah gencatan senjata singkat, namun tak lama kemudian pecah kembali. Dengan cara ini, Gue Dena seakan menjadi tanah kutukan yang tidak pernah benar-benar damai. Meski demikian, bagi orang Sumer, perang bukan sekadar perkelahian brutal. Perang adalah ritual yang melibatkan doa, persembahan, dan pengorbanan. Para prajurit percaya bahwa mereka tidak hanya melawan musuh manusia, tetapi juga menegakkan kehendak dewa. Itulah sebabnya setiap bentrokan di Gue Dena selalu disertai dengan legitimasi religius, seolah-olah kemenangan akan membuktikan dewa mana yang lebih kuat. Akhirnya, sejarah mencatat satu titik balik yang menjadikan konflik Lagash Umma berbeda dari sengketa kecil biasa. Ketika Eannatum naik takhta di Lagash, ia tidak hanya melihat Umma sebagai tetangga yang mengganggu, melainkan sebagai musuh yang harus ditundukkan sepenuhnya. Di bawah kepemimpinannya, persaingan lama berubah menjadi perang besar yang akan dikenang sebagai peperangan pertama dalam sejarah manusia yang terdokumentasi. Gue Dena seakan menjadi tanah kutukan yang tidak pernah benar-benar damai. Setiap kali panen tiba, para petani selalu waspada, sebab ancaman penyerbuan bisa datang kapan saja. Bahkan ada tradisi lisan yang menyebut bahwa anak-anak di Lagash diajarkan sejak kecil bahwa musuh mereka berada di sebelah barat, sementara di Umma, generasi muda tumbuh dengan cerita bahwa tanah Gue Dena adalah hak mereka yang dirampas. Diplomasi hanya berfungsi sementara karena rasa tidak percaya telah mengakar. Maka ketika seorang pemimpin kuat muncul di Lagash, ia tidak lagi melihat masalah ini sebagai sengketa kecil, melainkan sebagai kesempatan untuk sekali dan selamanya memastikan supremasi kota dan dewa pelindungnya atas Umma. Sosok itu adalah Eannatum, dan dari tangannya, dunia menyaksikan bagaimana konflik lokal berubah menjadi peperangan besar yang tercatat dalam sejarah.
Setelah gelombang pertama konflik antara kota-kota Sumer berakhir dengan tidak adanya pemenang mutlak, sebuah kenyataan baru muncul. Peperangan bukan sekadar adu kekuatan, melainkan soal kelangsungan hidup. Pertanian yang menopang kehidupan kota hanya bisa berjalan jika sistem irigasi terjaga. Sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama membawa berkah sekaligus ancaman banjir, membuat pengelolaan air menjadi pusat dari segala kebijakan. Inilah yang mendorong munculnya para penguasa yang tidak hanya menjadi pemimpin militer, tetapi juga pengatur saluran air. Pada tahap ini kita melihat bagaimana kota-kota seperti Kish, Uruk, Ur, dan Lagash mulai menata struktur politik yang lebih kompleks. Raja tidak lagi dipandang sekadar panglima perang, tetapi sebagai wakil para dewa di bumi yang bertugas menjaga keteraturan kosmik. Ma'at bagi Mesir, namun di Sumer disebut Me. Dengan legitimasi religius ini, keputusan untuk menyerang atau bertahan tidak hanya persoalan strategi, tetapi dianggap sebagai amanat dari dewa pelindung kota masing-masing. Misalnya Uruk menyatakan Dewi Inanna sebagai pelindung, sedangkan Kish berada di bawah bayangan Enlil. Peperangan yang terjadi pada periode ini umumnya berbentuk serangan singkat untuk merebut sumber air atau wilayah subur di tepi sungai. Tidak ada invasi total untuk menghancurkan sebuah kota hingga lenyap, karena kota lawan tetap dipandang memiliki dewa pelindung yang berbahaya untuk ditentang terlalu jauh. Namun efek jangka panjang dari peperangan yang terus-menerus adalah meningkatnya spesialisasi militer. Senjata tembaga diproduksi lebih banyak, perisai kulit diperkuat dengan kayu, dan kereta sederhana mulai dimanfaatkan dalam manuver di dataran luas. Kota Lagash memberikan contoh menarik. Catatan prasasti, terutama yang dikenal sebagai Stele of the Vultures, menunjukkan bagaimana penguasa Lagash, Ianatum, melawan kota Umma dalam sengketa lahan subur bernama Guedena. Perselisihan ini tidak hanya soal batas wilayah, tetapi juga hak penggunaan air yang mengalir dari kanal utama. Prasasti menggambarkan pasukan Lagash berbaris dalam formasi rapat dengan tombak panjang, sedangkan musuh digambarkan tercerai-berai. Namun, kemenangan semacam itu tidak pernah bertahan lama. Setelah satu kota memperoleh dominasi, kota lain segera mencari aliansi baru untuk menyeimbangkan kekuatan. Dengan demikian, wilayah Sumer tidak pernah benar-benar bersatu secara permanen pada fase awal ini. Kepemimpinan berpindah dari satu kota ke kota lain dalam apa yang disebut para ahli sebagai hegemonic kingship. Contohnya, Kish pernah memegang pengaruh besar, kemudian digeser oleh Uruk, lalu Lagash, dan seterusnya. Dampak sosial dari peperangan ini juga signifikan. Banyak tawanan dijadikan budak sehingga sistem kerja paksa mulai berkembang dalam skala lebih besar. Perekonomian kota menjadi lebih bergantung pada tenaga kerja ini, yang berarti semakin banyak perang, semakin banyak tenaga yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kuil, dinding kota, dan ladang pertanian. Namun di sisi lain, ketergantungan pada budak juga menimbulkan siklus peperangan tanpa akhir, karena kebutuhan tenaga baru selalu muncul. Di balik konflik militer ada juga perkembangan diplomasi awal. Beberapa prasasti menunjukkan adanya perjanjian yang dibuat dengan sumpah atas nama para dewa, misalnya perjanjian antara Lagash dan Umma untuk berbagi penggunaan tanah Guedena. Namun perjanjian ini sering dilanggar, dan setiap kali dilanggar peperangan kembali pecah. Pola ini menggambarkan dinamika klasik di Mesopotamia. Hukum ilahi dan sumpah sakral digunakan untuk memperkuat kesepakatan, tetapi kepentingan praktis tetap mendorong pelanggaran. Sementara itu, kota Ur perlahan membangun reputasi sebagai pusat keagamaan, sekaligus perdagangan. Lokasinya yang dekat dengan Teluk Persia memungkinkannya mengendalikan jalur perdagangan maritim. Ur bukanlah kota yang paling agresif dalam peperangan darat, tetapi penguasa Ur memahami bahwa kekayaan dari perdagangan dapat digunakan untuk memperkuat militer dan politik. Disinilah terlihat perbedaan strategi antar kota. Ada yang mengandalkan kekuatan militer langsung, ada pula yang mengutamakan kekayaan ekonomi untuk menopang klaim kekuasaan. Perang demi perang ini secara perlahan membentuk kesadaran kolektif bahwa Mesopotamia adalah arena persaingan abadi, tempat setiap kota harus siap mempertahankan diri. Tidak ada kota yang cukup kuat untuk mendominasi semuanya, namun tidak ada pula yang mau menyerah. Pola ini akan terus berulang hingga akhirnya muncul tokoh-tokoh legendaris seperti Gilgamesh dari Uruk yang berusaha menegakkan hegemoni lebih luas. Konflik tidak hanya soal benturan fisik, tetapi juga soal bagaimana mengatur air, menjaga perjanjian, dan membangun simbol kekuasaan yang diakui. Peperangan di tahap ini adalah fondasi dari sistem politik kota negara yang akan terus berkembang di Mesopotamia
selama ribuan tahun. Memasuki tahap berikutnya dalam sejarah Sumeria, kita menyaksikan semakin kuatnya ambisi kota-kota untuk bukan hanya bertahan, tetapi benar-benar menegakkan supremasi atas wilayah lain. Jika sebelumnya peperangan lebih banyak bersifat defensif atau terkait perebutan lahan pertanian serta air, maka kini muncul cita-cita yang lebih luas, menjadi pusat tunggal kekuasaan. Dari sinilah lahir fenomena Raja Segala Negeri, atau gelar yang dalam bahasa Sumer disebut Lugal Ki Engiki Uri, penguasa atas Sumer dan Akkad. Namun perjalanan menuju gelar itu penuh pertarungan sengit. Kota-kota seperti Uruk, Kish, dan Umma berulang kali bersaing menampilkan raja-raja mereka sebagai pemimpin utama. Salah satu tokoh penting adalah Enmebaragisi dari Kish, yang disebut dalam daftar raja Sumeria sebagai penguasa kuat dan berusia panjang. Tradisi kemudian menempatkannya sebagai sosok legendaris yang mampu menundukkan bangsa Elam di sebelah timur. Kisah ini menunjukkan bahwa konflik Sumer tidak hanya internal antar kota, tetapi juga mulai melibatkan bangsa tetangga. Keinginan untuk memperluas wilayah keluar Mesopotamia sebenarnya berakar dari kebutuhan praktis. Tanah Sumer tidak kaya logam atau batu keras, sehingga bahan-bahan seperti tembaga, timah, perak, bahkan kayu harus diimpor dari wilayah lain. Untuk mendapatkannya ada dua jalan, perdagangan damai atau penaklukan militer. Banyak raja Sumer memilih keduanya, tetapi dalam keadaan krisis mereka lebih sering mengandalkan jalan perang. Dengan demikian, peperangan Sumer mulai menyentuh dimensi internasional. Salah satu bukti kuat bahwa peperangan kini lebih sistematis adalah keberadaan formasi Falanks Sumeria yang digambarkan dalam berbagai relief. Pasukan berjalan dalam barisan rapat, membawa perisai besar dan tombak panjang. Komando terpusat dan kedisiplinan menjadi kunci kemenangan. Disinilah tampak bahwa peperangan bukan lagi sekadar bentrok antar petani bersenjata, melainkan sebuah profesi yang dijalani para prajurit penuh waktu. Kota Uruk memainkan peran istimewa melalui tokoh legendarisnya Gilgamesh. Meski kisahnya bercampur antara mitos dan sejarah, jelas bahwa sosok Gilgamesh menggambarkan cita-cita seorang raja yang bukan hanya pahlawan militer, tetapi juga penghubung manusia dengan dunia para dewa. Dalam epos Gilgamesh, peperangan dan petualangan selalu dihubungkan dengan pencarian makna yang lebih dalam. Dengan demikian, perang di Sumer tidak sekadar dipandang sebagai perebutan harta, tetapi juga bagian dari takdir ilahi yang menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin dunia. Namun dominasi satu kota tidak pernah bertahan lama. Setelah Uruk mencapai masa keemasan, giliran Kish dan Lagash kembali bangkit. Pergantian hegemoni ini disebabkan oleh dua faktor utama: keterbatasan sumber daya manusia dan ekonomi. Setiap kemenangan biasanya diikuti oleh biaya besar untuk mempertahankan pasukan. Jika kota gagal menyeimbangkan kebutuhan pangan dan pembayaran kepada tentara, pemberontakan bisa terjadi. Perebutan legitimasi religius. Setiap kota percaya bahwa dewa pelindung merekalah yang paling berhak mengatur dunia. Oleh karena itu, tidak ada kota lain yang mau mengakui kekuasaan satu pusat secara permanen. Kondisi ini menciptakan pola siklus dinasti kota yang terus bergulir. Tetapi di tengah ketidakstabilan itu ada pula keuntungan tersendiri. Inovasi teknologi dan sosial semakin cepat. Misalnya, perkembangan dalam teknik pengecoran logam, arsitektur kuil zigurat, hingga sistem tulisan yang makin terstandar. Semua ini terjadi karena kota-kota berusaha menunjukkan superioritas mereka, bukan hanya lewat perang, tetapi juga lewat prestasi budaya. Dalam konteks perang, dampak yang paling terasa adalah peningkatan jumlah benteng dan dinding kota. Setiap kota besar kini dilindungi tembok tinggi dari bata lumpur, seringkali diperkuat dengan menara pengawas. Keberadaan dinding ini tidak hanya defensif, tetapi juga simbol kekuatan. Pepatah Sumer kuno menyebut, "Lihatlah tembok-tembok Uruk, bukti kebesaran Gilgamesh." Dengan demikian, kemenangan sejati bukan sekadar menundukkan musuh, tetapi juga membangun kota yang kekokohannya tak tertandingi. Perkembangan lain yang menarik adalah munculnya peran diplomasi antar kota melalui pernikahan politik. Putri seorang penguasa sering dinikahkan dengan penguasa kota lain untuk memperkuat aliansi. Namun sebagaimana perjanjian tanah Gwedena antara Lagash dan Umma, pernikahan politik pun sering gagal menahan api peperangan. Jika salah satu pihak merasa dikhianati atau tidak memperoleh keuntungan, perang akan kembali berkobar. Peperangan dalam tahap ini mulai membawa dampak yang lebih mendalam terhadap masyarakat biasa. Pajak diperbesar untuk membiayai tentara, dan banyak pemuda dipanggil untuk menjadi prajurit. Kota yang kalah perang harus membayar upeti,
sering berupa hasil pertanian atau tenaga kerja. Akibatnya rakyat biasa semakin terbebani, sementara elit politik dan agama memperkuat kedudukan mereka. Setelah berabad-abad kota-kota Sumer saling berperang, muncul seorang tokoh yang mengubah segalanya. Sargon dari Akkad, sekitar 2334 tahun sebelum Masehi, ia mendirikan apa yang disebut sebagai kekaisaran pertama dalam sejarah manusia. Kisah kelahirannya diliputi legenda. Ia dikatakan sebagai anak seorang pendeta tinggi perempuan, yang karena aturan tabu tidak boleh membesarkannya. Bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang anyaman dan dihanyutkan di sungai, lalu ditemukan oleh seorang pengair sederhana. Dari asal-usul rendah ini, Sargon tumbuh dengan kecerdikan dan ambisi yang luar biasa. Ia mula-mula bekerja sebagai juru minum bagi Raja Kish, sebuah posisi yang membuatnya dekat dengan pusat kekuasaan. Dari situlah ia belajar bagaimana politik bekerja, siapa kawan dan siapa lawan, serta bagaimana kelemahan kota-kota Sumer bisa dimanfaatkan. Perlahan ia mengumpulkan pengikut, sampai akhirnya berhasil merebut kekuasaan. Ia tidak menetap di Kish, melainkan membangun kota baru bernama Akkad atau Agade. Kota ini dirancang menjadi pusat pemerintahan baru yang kelak memimpin seluruh Mesopotamia. Dari Akkad, Sargon memimpin pasukan terlatih dan disiplin untuk menaklukkan kota-kota Sumer satu demi satu. Uruk, Ur, Lagash, Umma, semuanya jatuh dan dipaksa tunduk. Namun ambisi Sargon lebih besar daripada sekadar menguasai Sumer. Ia membawa pasukannya ke arah timur, menundukkan Elam. Ia bergerak ke utara dan barat, hingga mencapai Suriah dan pesisir Laut Mediterania. Dalam catatan kuno, ia menyebut dirinya telah mencuci senjata di Laut Barat, sebuah lambang bahwa kekuasaannya merentang dari Teluk Persia hingga lautan yang jauh di barat. Inilah pertama kalinya dalam sejarah satu penguasa mengendalikan wilayah yang begitu luas, melampaui batas kota atau negara kota. Sargon tidak hanya menggunakan pedang, tetapi juga sistem. Ia memaksa kota-kota yang ditaklukkan menerima gubernur yang diangkat langsung olehnya. Bukan lagi pemimpin lokal yang dipilih oleh dewan atau pendeta. Ia menempatkan garnisun militer di wilayah strategis, memastikan bahwa pemberontakan bisa ditekan segera. Dengan cara ini, ia menciptakan stabilitas yang sebelumnya tidak pernah dicapai dalam dunia Sumer. Selain sistem politik, ia juga mengubah wajah budaya. Bahasa Akkadia, bahasa ibunya yang berasal dari rumpun semit, dijadikan bahasa resmi pemerintahan. Walaupun bahasa Sumer tetap dipakai dalam teks-teks keagamaan dan ilmiah, lambat laun bahasa Akkadia menjadi lingua franca yang menghubungkan berbagai bangsa di kekaisaran. Perubahan bahasa ini menandai awal dari sebuah era baru, di mana Sumer tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bercampur dengan tradisi Semit yang lebih luas. Sargon juga memahami pentingnya agama. Ia menegaskan bahwa kekuasaannya berasal dari restu para dewa, terutama Dewi Ishtar atau Inanna. Untuk memperkuat legitimasi itu, ia menempatkan putrinya, Enheduanna, sebagai pendeta agung di Ur. Enheduanna bukan hanya tokoh agama, tetapi juga penulis besar. Himne-himne ciptaannya menjadikannya salah satu penulis perempuan pertama dalam sejarah manusia yang namanya dikenal hingga kini. Dengan begitu, keluarga Sargon tampak seperti keluarga pilihan dewa, bukan sekadar penakluk duniawi. Di bawah kekuasaan Akkadia, kehidupan masyarakat berubah. Kota-kota yang tadinya saling bermusuhan kini berada dalam satu kesatuan politik. Perdagangan menjadi lebih aman karena jalur dagang berada di bawah pengawasan tunggal. Barang-barang dari Anatolia, Levant, bahkan India mengalir melalui jantung Mesopotamia. Tentara, pejabat, pedagang, dan budak bergerak dari satu kota ke kota lain dengan lebih bebas dibanding sebelumnya. Namun tidak semua perubahan disambut baik. Banyak kota Sumer yang terbiasa merdeka merasa tertekan di bawah tangan Akkad. Pemberontakan sering muncul, dan Sargon harus terus mengirim pasukan untuk menindas perlawanan. Kekaisaran yang ia bangun memang membawa ketertiban, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan yang dalam. Stabilitas hanya bisa dipertahankan selama tangan besinya masih berkuasa. Sargon memerintah selama lebih dari 50 tahun. Suatu capaian langka di dunia kuno. Ia mewariskan gagasan baru, bahwa kekuasaan bisa melampaui batas kota, bahwa sebuah imperium dapat lahir dari tangan manusia, bukan hanya dari mitos. Kekaisaran Akkadia menjadi model bagi generasi berikutnya, mengilhami lahirnya Babilonia, Asyur, dan bahkan kekaisaran Persia ribuan tahun kemudian. Namun setelah ia wafat, tantangan besar segera menanti. Penerusnya harus menghadapi pemberontakan yang tak kunjung padam, invasi bangsa asing, serta bencana alam yang melemahkan tanah subur Mesopotamia. Kekaisaran Akkadia pada akhirnya runtuh,
tetapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi tonggak sejarah pertama kali manusia berani memikirkan kekuasaan yang melampaui batas, sebuah warisan yang menggema hingga peradaban dunia modern. Kemenangan besar yang diraih Eannatum atas Umma membawa dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar perebutan Guedena. Setelah darah kering di medan laga dan dinding kota Umma dihiasi tanda tunduk, dunia Sumer mulai menyadari bahwa satu kota dapat benar-benar mendominasi yang lain dengan kekuatan militer, bukan hanya dengan kesepakatan diplomasi. Inilah yang menjadikan peperangan tersebut sebagai titik balik, bukan hanya untuk Lagash tetapi juga bagi seluruh peradaban di Mesopotamia. Umma meski dipaksa tunduk tidak sepenuhnya hancur. Mereka tetap berdiri sebagai kota, tetapi kini terikat perjanjian berat yang menuntut pembayaran upeti kepada Lagash. Para petani mereka masih menggarap tanah, namun sebagian besar hasil panen harus diserahkan untuk memperkaya gudang Eannatum. Keadaan ini melahirkan kepahitan di kalangan rakyat Umma, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima keadaan. Untuk sementara, kekuatan pedang Eannatum terlalu besar untuk ditantang. Bagi Lagash, kemenangan ini menghadirkan rasa percaya diri yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kota itu tumbuh menjadi pusat kekuatan politik dan militer, dan nama Eannatum mulai menggema di luar batas Sumer. Ia tidak puas hanya dengan kemenangan atas Umma. Catatan yang tersisa menyebutkan bahwa ia juga menaklukkan beberapa kota lain, bahkan melakukan ekspedisi hingga ke wilayah Elam di timur. Semangat yang dulu hanya berakar pada pertahanan tanah Guedena, kini berkembang menjadi ambisi membangun pengaruh lebih luas. Di balik kejayaan ini, terdapat sebuah dimensi spiritual yang memperkuat legitimasi Eannatum. Stella of the Vultures tidak hanya menggambarkan barisan tentara Lagash, tetapi juga memperlihatkan Dewa Ninggirsu yang menghancurkan musuh-musuhnya. Bagi rakyat Lagash, kemenangan bukan sekadar hasil strategi, tetapi manifestasi dari kehendak ilahi. Artinya, menentang Lagash sama saja dengan menentang dewa pelindung mereka. Pandangan ini memperkuat rasa takut dan hormat kota-kota lain, sehingga dominasi Eannatum terasa lebih kokoh. Namun perlu disadari bahwa keadaan ini tidak sepenuhnya menjamin kedamaian abadi. Sumer adalah dunia yang penuh dengan kota-kota mandiri, masing-masing dengan ambisi dan dewa pelindungnya. Selama air sungai masih menjadi perebutan, dan selama tanah subur tetap menjadi rebutan, maka konflik tidak akan pernah sepenuhnya padam. Kekuasaan Lagash memang mencetak preseden baru, tetapi juga membuka mata kota-kota lain tentang arti kekuatan bersenjata. Dalam arti tertentu, kemenangan Eannatum mengajarkan dua hal kepada bangsa Sumer. Pertama, bahwa peperangan dapat membawa kekayaan, status, dan legitimasi bagi penguasa. Kedua, bahwa peperangan juga menanam benih kebencian yang sewaktu-waktu bisa tumbuh menjadi pemberontakan baru. Inilah paradoks yang akan terus mewarnai sejarah Mesopotamia di masa-masa berikutnya. Bagi rakyat biasa, hasil peperangan terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di Lagash, gudang-gudang melimpah dengan hasil panen, dan mereka merayakan kemenangan dengan upacara dan ritual. Sebaliknya di Umma, rakyat harus berjuang lebih keras karena sebagian besar hasil panen mereka dirampas sebagai upeti. Perbedaan nasib ini memperlebar jurang kebencian, menjadikan kedua kota ini tetap terikat dalam siklus persaingan. Meskipun untuk sementara salah satu pihak berada di atas angin, Eannatum sendiri dikenang sebagai salah satu penguasa paling berani di masanya. Ia menunjukkan bahwa seorang raja tidak hanya bertugas menjaga, tetapi juga memperluas batas kota dan menegakkan nama dewa pelindungnya. Kemenangan atas Umma menjadi lambang kejayaan awal militer Sumeria. Di kemudian hari, generasi-generasi berikutnya akan melihat kembali masa Eannatum sebagai contoh bagaimana perang dapat mengubah peta politik dan hubungan antar kota. Dengan demikian, perang Lagash melawan Umma bukanlah sekadar catatan kecil tentang perebutan tanah. Ia adalah tonggak sejarah yang menunjukkan lahirnya konsep supremasi militer di tanah Mesopotamia. Dari sinilah benih-benih kerajaan dan hegemoni politik mulai tumbuh, meninggalkan jejak yang akan mempengaruhi perjalanan panjang peradaban di wilayah itu. Peperangan antara Lagash dan Umma di abad ketiga milenium sebelum Masehi akhirnya tercatat sebagai tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia. Meski tampak sederhana, hanya persoalan batas tanah dan saluran air, kenyataannya konflik ini membuka jalan bagi lahirnya konsep baru tentang politik, kekuasaan, dan militer. Sejak saat itu, perang bukan lagi sekadar benturan antar kelompok kecil, tetapi menjadi sarana membangun supremasi, memperluas wilayah, dan menegakkan legitimasi seorang penguasa.
Eannatum, sang Raja Lagash, berhasil mengubah sengketa lokal menjadi kesempatan untuk memperlihatkan keunggulan kotanya. Dengan kemenangan besar, ia bukan hanya mengamankan Guedena, tetapi juga menciptakan model baru, bahwa kota yang mampu memadukan militer, agama, dan strategi diplomasi dapat menguasai kota lain. Dalam hal ini Lagash tampil sebagai pelopor, sementara Umma menjadi simbol kota yang kalah, dipaksa tunduk, tetapi menyimpan bara dendam untuk masa depan. Yang membuat perang ini begitu berharga dalam catatan sejarah adalah adanya dokumentasi yang relatif jelas, terutama Stela of the Vultures. Melalui pahatan itu, kita melihat bagaimana peperangan dipandang bukan hanya dari sisi praktis tetapi juga spiritual. Dewa Ningirsu digambarkan sebagai pelindung dan penggerak kemenangan, sehingga perang dianggap sah secara ilahi. Bagi bangsa Sumer, ini menegaskan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama, dan raja tidak sekadar pemimpin militer, melainkan juga perantara kehendak para dewa. Namun kemenangan Eannatum bukanlah akhir dari segalanya. Sumer tetap merupakan tanah yang dihuni banyak kota merdeka, masing-masing dengan ambisi besar. Setelah masa Eannatum, konflik lain pun terus muncul, termasuk antara Lagash dan Umma yang tidak pernah sepenuhnya damai. Sejarah mencatat bahwa persaingan itu berlangsung berulang, seakan menjadi siklus yang tak terelakkan di tanah Mesopotamia. Dengan demikian, perang ini tidak hanya mengubah satu generasi, melainkan juga meninggalkan pola yang terus berulang selama berabad-abad. Bagi kita di masa kini, peperangan ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana manusia belajar mengorganisasi pasukan, menyusun strategi, dan menghubungkan kekuasaan duniawi dengan legitimasi keagamaan. Ia menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah memahami betapa pentingnya narasi kemenangan, baik untuk menakut-nakuti musuh maupun untuk menenangkan rakyat sendiri. Bahkan bisa dikatakan peperangan Lagash dan Umma adalah salah satu cikal bakal propaganda politik dalam sejarah. Akhirnya, kronik peperangan pertama ini tidak hanya menceritakan tentang darah dan tanah, tetapi juga tentang lahirnya konsep-konsep besar yang akan membentuk sejarah dunia. Negara kekuasaan perang dan legitimasi. Di tanah Sumer yang kering, di antara aliran Tigris dan Efrat, umat manusia untuk pertama kalinya menorehkan catatan jelas bahwa peperangan bisa mengubah wajah peradaban. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.